sistem politik yang 5 tahunan yang itu. kita pilih ini kan akhirnya menciptakan pragmatisme kan gitu. Apa? Ya sudahlah, saya bikin sesuatu, program sesuatu, saya bikin langkah-langkah yang kira-kira segera bisa saya klaim sebagai prestasi. Populis ya? Iya, sehingga tidak ada upaya-upaya atau program-program yang sifatnya menciptakan fondasi. Ya memang sulit ya situasi saling. Tapi gini Mas, tata kelola pangan ini kira dari pengalaman pemerintah ke pemerintah gimana kalau pengamatan Mas Kudori yang cukup lama memperhatikan pangan dan pertanian gitu. Tapi ini sepertinya tidak hanya spesifik pangan dan pertanian ya. Sektor lain sepertinya sama ya. Mirip ya? Oke. Mirip. Kita itu kan sudah menyepakati bahwa sirkulasi kepemimpinan itu berganti 5 tahun sekali. Ya. Itu sistem politik yang kita pilih. Ya. Nah, yang terjadi adalah kesinambungan antar pemerintahan yang memerintah 5 tahun itu seringkali tidak nyambung. Gitu. Karena kalau kita cek ya, RPJMN misalnya, itu kan diterjemahkan dari visi misi presiden wakil presiden terpilih. Yang antara periode satu periode berikut itu nggak berbeda. selalu sama. Gitu. Nah akhirnya apa? Yang sudah dibangun, yang sudah disiapkan itu tidak selalu diteruskan. Dilanjutkan. Walaupun ya untuk sektor pertanian atau pangan kadang-kadang itu ya mirip-mirip gitu, diubah dikit-dikit gitu ya. Tapi sistem politik yang 5 tahunan yang itu kita pilih ini kan akhirnya menciptakan pragmatisme kan gitu. Apa? Ya sudahlah, saya bikin sesuatu, program sesuatu, saya bikin langkah-langkah yang kira-kira segera bisa saya klaim sebagai prestasi. Populis ya? Iya, sehingga tidak ada upaya-upaya atau program-program yang sifatnya menciptakan fondasi. Plus jangka panjang ya. Iya, artinya menciptakan fondasi ya. Hanya jangka pendek aja yang dipikirkan. Karena gitu. kalau menciptakan fondasi itu belum tentu akan dia bisa klaim selama sebagai 5 keberhasilan. tahun. Iya. Justru yang akan menikmati pemerintahan berikutnya. Enak aja yang nanti kita gitu kan jadinya. Satu misalnya contohnya ya. Atau bikin fondasi belum diselesaikan sama yang selanjutnya. Wah, apa itu enggak ini? Gitu. Contohnya misalnya ya. Food estate. Atau mencetak lahan sawah baru. baru. Itu kan juga itu pasti butuh waktu. Dan menciptakan lahan baru untuk sampai menjadi wilayah produksi yang berkesinambungan, produktif. Itu pasti butuh waktu. Nggak mungkin sekali, 2 kali. 3 tahun, 4 tahun. Gitu. Ekosistem sawah yang stabil. Itu butuh 3 tahun, 4 tahun gitu. Nggak ada yang instan ya? Iya, apalagi kalau dibuka dari lahan hutan kan. Itu pasti dan diklaim banyak gagal juga itu food estate. Iya. Akhirnya apa? Memilih sesuatu yang populis. Terus kemudian untuk tujuan jangka pendek karena 5 tahunan. Terus kemudian minta disupport oleh lembaga survei gitu. Kira-kira gitu ya. Sebagai legitimasi. Ya mudah-mudahan tidak begitu sih. Ini Bung ya yang ngomong. Oke, Mas. Sebenarnya gini ya, apa tadi kan disebut. Lalu kalau gitu gimana cara memperbaikinya? Ini kan antara politik 5 tahunan dengan kebijakan pangan yang tidak nyambung itu gimana caranya ini memutus? Kalau gini terus kan kita bergantung terus nih sama komoditi dari luar dan kapan ketahanan pangan yang benar-benar kuat itu bisa tercapai? Ya apa yang akan saya sampaikan pasti bukan ide saja gitu, tapi ini saya kira udah banyak diomongkan banyak orang gitu ya, bahwa penting buat kita itu punya perencanaan yang disepakati secara nasional, misalnya 20-25 tahun atau 30 tahun ke depan. Gitu. Nah, siapapun presiden wakil presiden terpilih harus melaksanakan itu. Harus berdasarkan dengan kesepakatan ini, bahwa di luar kesepakatan ini dia boleh saja punya program A, B, C, D gitu. Tapi yang pokok-pokok ini jangan dilanggar. Ini yang harus terus dilakukan. Nah, itu kan sudah banyak disuarakan kan, tapi sepertinya
nggak mungkin dieksekusi kan. Gitu. Ya, jadi ini seperti kembali ke zaman Orde Baru gitu. Ada kayak banyak GBHN, yang trauma gitu mungkin ya. GBHN. Banyak yang trauma Tapi dengan Orde sebetulnya Baru. kita bisa bercermin misalnya di Malaysia ya, atau di Korea. Itu ada mirip-mirip seperti ini. Adalah Malaysia 20 beberapa tahun kemudian gitu ya. Yang itu visi 2040. Itu menjadi panduan Malaysia ke depan dan siapapun yang berkuasa. Terpilih, bahwa itu tuh akan menjadi sesuatu yang akan dituju. Jangan sampai berganti pemerintahan, berganti visi. Iya. Betul. Jadi 2045 sampai 2060, nanti 2000 ganti-ganti terus. Iya. Akhirnya nggak tercapai itu, tetap impor. Oke. Iya. Ya, tapi akankah kita bisa sampai ke swasembada pangan, Mas Qadir? Kalau kita menggunakan definisi pangan di Undang-Undang Pangan, bahwa pangan itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati. Sumber hayati itu bisa pertanian, perikanan, perkebunan, perikanan bahkan, dan air ya, baik yang mentah maupun diolah. Artinya kan semuanya, Mas. Nonsen kita bisa swasembada pangan. Kalau kita menggunakan definisi itu ya, definisi pangan di Undang-Undang Pangan. Karena realitasnya tadi, sekian komoditas kita masih impor kan. Dan beberapa komoditas itu ada yang tidak bisa diusahakan di sini gitu. Artinya bahwa kalau itu masih menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh negara, ya tetap kita impor. Jadi berbeda kalau misalnya swasembada pangan itu diturunkan misalnya begini, swasembada komoditas. Jadi basisnya adalah komoditas. Sekian komoditas yang didaftar akan ditargetkan swasembada, itulah yang ingin dicapai. Misalnya 5 misalnya gitu ya. Padi, jagung, kedelai, apalagi garam, gula misalnya gitu. Jadi swasembada berbasis komoditas. Nah itu sangat mungkin saya kira. Tapi kalau pengertiannya tadi pangan seperti Undang-Undang Pangan nonsen saya kira. Berarti perlu direvisi? Enggak juga saya kira. Enggak juga. Sebetulnya konsep swasembada itu kalau kita lagi-lagi kaitkan dengan Undang-Undang Pangan ya, Undang-Undang 18 2012 kan sesuatu yang sifatnya sempit ya, lebih berbicara produksi kan gitu. Betul. Tapi di Undang-Undang Pangan itu sendiri, seingat saya nggak ada konsep swasembada. Yang ada adalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan. Gitu. Nah justru yang lebih penting adalah ketahanan pangan tadi. Kalau ketahanan pangan itu kita tidak hanya berbicara ketersediaan ya, bukan hanya swasembada. Ketersediaan itu salah satunya sumbernya dari produksi dalam negeri dan dari impor. Nah tapi tadi meskipun tersedia melimpah, tapi kalau tidak bisa diakses secara fisik, tidak bisa diakses secara ekonomi, ya nggak ada banyak manfaatnya. Jadi swasembada itu hanya bicara dari sisi produksi, dari sisi ketersediaan ya. Jadi lebih sempit sebetulnya. Makanya saya kira kenapa di Undang-Undang Pangan itu tidak menjadi konsep yang dikedepankan, mungkin itu ya salah satunya. Tapi kalau kita ambil swasembada secara total 100% sih semua negara tidak bisa itu kayaknya ya. Di era sekarang ya. Pasti mereka membutuhkan komoditi atau bahan dari tempat lain di 1-2 komoditi. Nggak mungkin kan semua bisa hidup sendiri gitu. Hampir tidak mungkin di era sekarang. Tidak mungkin ya. Karena makanannya udah global. Dan sebetulnya kan nggak perlu semuanya kita bisa produksi sendiri. Itu persis itu. Tidak perlu sebenarnya. Iya. Karena pada akhirnya kan kita bicara apa sih yang kita punya nilai tambah kan gitu. Yang kita punya nilai competitiveness di situ gitu. Dipilih di situ ya. Kalau memang itu tidak rasional secara ekonomi, tidak masuk dari hitung-hitungan ekonomi, ngapain harus dikejar kan gitu. Betul. Karena lebih mahal ya ngapain gitu ya. Walaupun bisa saja pemerintah punya program tertentu gitu yang ingin dikejar. Sebetulnya misalnya kalau pemerintah ingin swasembada kedelai gitu ya, atau swasembada terigu gitu ya, gandum ya, kita bisa mencontoh Brasil misalnya. Kan banyak orang bilang terigu, jagung, kedelai itu
tanaman temperate ya, tanaman 4 musim di wilayah 4 musim. Yang tidak cocok untuk negara tropis seperti kita gitu, yang 2 musim. Tapi kita bisa bercermin kepada Brasil misalnya. Brasil itu lewat riset intensif berkelanjutan dan ya pendanaannya luar biasa ya. Institusi risetnya juga betul-betul didanai oleh negara. Dia bisa menciptakan gandum tropis. Dia bisa menciptakan kedelai tropis. Dan dua-duanya sekarang menjadi eksportir besar yang sangat besar dari Brasil. Tapi lagi-lagi ini menuntut konsistensi. Riset dan teknologi ya. Betul. Konsistensi negara. Iya. Plus kebijakan yang harusnya jangka Tadi panjang. kan kalau ini sesuatu yang utopia misalnya ini, kan ini daerah temperate ya. Iya betul. Cocok gitu ya. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa gitu ya. Bikin kedelai tropis sama Gandum tropis. Hebat itu. Mestinya kita belajar dari situ. bisa mengcopy dari sana ya. Kemungkinan itu. Nah, cuman kalau kita tengok lembaga riset kita, kan sepertinya mungkin sesuatu yang harus kita tunda ya. Setelah BRIN itu mengintegrasikan sekian banyak lembaga riset, bahkan beberapa lembaga riset itu dibubarkan ya, dan dijadikan satu. Sampai hari ini kan situasinya saya kira belum begitu kondusif ya. Justru banyak orang bilang penyatuan itu membuat dunia riset kita mundur 30-40 tahun ke depan gitu. Waduh, ini penyatuan ternyata tidak mudah ya. Iya. Itu sulit ya. Satu lagi Mas, mungkin soal daging dan susu. Ini kan daging sapi, sebenarnya sapi kan kita banyak ya. Iya. Tapi kenapa kok masih belum bisa mandiri? Meskipun kalaupun tidak mandiri 1% ya mungkin naiklah. Kebutuhan dari luar itu bisa berkurang dari 50% katakan ya. Impornya ya. Artinya kita bisa mengendalikan itu dan susu ini kan kebutuhan yang sangat penting untuk pemenuhan gizi. Gimana Mas kalau Mas Kutori? Ya, daging sapi itu ditargetkan swasembada sudah puluhan tahun ya. Oh gitu. Udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Sudah pernah cek belum? Mas Kutori? Belum. Kalau kita cek ya, apakah semakin mendekati kepada target? Enggak, justru semakin jauh gitu. Jadi berarti ada sesuatu kan. Gitu. Wah, anomali itu berarti. Mesti dicek. Dan semakin langka sapi berarti. Sepertinya semakin nggak mudah buat Indonesia untuk mencapai swasembada setelah tahun 2022. Kalau saya nggak salah ingat Mei ya. Itu terjadi wabah penyakit mulut dan kuku lagi. Yang setelah bertahun-tahun nggak pernah kejadian. Iya, kita tutup itu tidak terjadi gitu. Dan ketika ini terjadi di 2022, yang terjadi sekarang sepertinya adalah ini dinormalisasi sebagai sesuatu yang sudah normal saja. Nggak ada upaya-upaya untuk melakukan mengembalikan eliminasi ya. Pasti nggak mudah gitu, pasti nggak mudah. Jadi situasi sebelum ada penyakit mulut dan kuku aja kita pencapaian targetnya semakin jauh gitu, apalagi dengan ini. Itu saya kira semakin sulit ya, semakin sulit. Makin sulit dari harapan. Ya. Nah, untuk susu ya sampai hari ini sepertinya masih di atas 80% ya. Kita bergantung kepada impor. Dan bagaimana supaya kita bisa membalikkan? Mungkin salah satunya kita bisa tiru lagi di zaman Orde Baru ya. Dulu itu ada kewajiban industri pengolah susu itu ketika dia diizinkan impor sekian itu harus menyerap produksi susu lokal. Iya betul. Nah, pelan-pelan ketika produksi domestik itu semakin besar, kuota impornya dikurangi. Nah, bagaimana menyeimbangkan inilah yang harus diformulasikan oleh pemerintah supaya satu swasta tetap bisa jalan dan pelan-pelan target untuk mengejar swasembada susu itu juga bisa dicapai. Nah, tapi kalau dilihat sampai hari ini sih sepertinya belum kelihatan gitu. Tapi mewajibkan pengusaha susu industri untuk mengambil dari lokal bukannya masih ada Mas sampai hari ini? Kalau sifatnya wajib sepertinya enggak.
himbauan-himbauan ya. Oh, jadi nggak ada kewajiban mereka untuk berapa persen harus menyerap susu lokal? Sepanjang yang saya tahu enggak sepertinya. Dan para produsen susu lokal kan sempat protes ya waktu itu karena susunya juga tidak terpakai. Iya. Dan akhirnya dibuang-buang itu. Mungkin kita masih ingat ada yang mandi susu yang di Boyolali itu. Iya, karena tidak terserap gitu. Iya. Wah. Nah, lagi-lagi ke makan bergizi gratis sebetulnya kan ini salah satu cara ya outlet ya untuk menyerap yang kesempatan ya. Kalau dimanfaatkan. Tapi yang terjadi di lapangan sepertinya susu yang disediakan itu kan susu kemasan. Yang sudah kemasan. Iya. Dan itu semua dari industri. Bukan susu segar ya. Nah, memang tantangannya nggak mudah. Susu segar itu bagaimana juga memastikan tetap higien, tetap tidak ada problem keracunan, tidak ada problem bakteri dan seterusnya ya, kontaminasi ketika itu sampai ke sekolah. Nanti mungkin kita berharap pada Koperasi Merah Putih untuk bisa mengelola itu. Iya, pelan-pelan. Ini seru banget ya Mas Bung ya. Seru banget, ini menarik sekali. Dengan Mas Kodari nggak terasa, tapi waktunya sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol, Mas. Terima kasih Mas atas waktunya, ini memberikan insight yang luar biasa, apalagi soal ketahanan pangan ya. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk punya ketahanan pangan yang kuat bagi Indonesia. Terima kasih. Sobat Sindo, kita ketemu lagi di To The Point aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To The Point aja.